Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar adik-adik mahasiswa semuanya? Semoga dalam keadaan sehat. Nah, berhubung keadaan kita saat ini tidak bisa bertatap muka, jadi untuk sementara waktu kita lakukan perkuliahan secara online atau daring ya. Kita berdoa semoga dengan izin Allah wabah penyakit ini bisa segera berakhir dan kita bisa beraktivitas dengan keadaan normal kembali. Amin ya Allah. Mari kita melanjutkan perkuliahan ilmu genetika ternak ya. Pada kesempatan kuliah ilmu genetika ternak kali ini, saya akan menyampaikan materi tentang sistem kromosom sel. Pada pertemuan sebelumnya sudah kita membahas tentang pewarisan kromosom. Jadi untuk lebih detailnya kita akan bahas di dalam slide. Oke, kita lanjut ke slide berikutnya. Ya, adik-adik mahasiswa, bahwa setiap organisme hidup itu terdapat materi genetik. Contoh adalah asam nukleat. Jadi asam nukleat merupakan salah satu makromolekul yang memegang peranan penting dalam kehidupan organisme. Jadi ada asam nukleat ya. Ada dua asam nukleat, yaitu ada DNA dan RNA. Jadi dalam DNA itu disebut dengan asam deoksiribonukleat asid atau di Indonesia kan menjadi asam deoksiribonukleat. Sedangkan ada satu lagi adalah asam ribonukleat atau bahasa Inggrisnya adalah ribonukleat acid atau RNA. Jadi kedua asam ini ya, RNA dan DNA akan memberi dasar kimia kepada semua sel. Nah, seperti itu ya adik-adik ya, semoga adik paham. Kromosom yang dalam keadaan istirahat atau interfase berwujud butir-butir kromatin mempunyai bentuk yang berbeda-beda. Okey, pada bakteri dan gangga biru merupakan organisme prokaryotik, kromosom berada di daerah nukleat. Materi inti tidak dibatasi oleh membran inti dan berbentuk sirkular atau lingkaran. Jadi artinya bahwa kromosom pada kelompok prokaryotik berupa molekul DNA mengandung sejumlah gen ya, bukan histon atau disebut dengan nukleoid ya. Jadi nukleotida ya atau nukleoid. Okey, kalau kita bahas apa itu nukleotida atau nukleoid adalah sebagai molekul yang telanjang tanpa protein dan tidak memiliki morfologi kompleks seperti materi genetik eukariotik. Gitu. Itu ya kira-kira ya. Jadi itu disebut dengan nukleotida. Kita lanjut lagi adik-adik. Jadi pada sel eukariotik itu berbeda lagi ya. Eukariotik kromosom ada dua dalam inti sel serta berbentuk benang linear lurus. Ya. Jadi kromosom juga ditemukan pada organel misalkan mitokondria dan kloroplas ya. Jadi kromosom memiliki kesamaan yaitu di dalam dijumpai ada gen-gen yang menempati lokus-lokus yang berbeda. Nah, coba lihat di gambarnya. Itu ada turunan dari DNA. Ya, jelas ya, ada DNA di situ ya, ada histon ya. Ya, jadi kita dah bahas tadi histon ya, tanpa badan histon kalau pada prokaryotik, sedangkan pada eukaryotik itu ada badan histon. Gen sebenarnya ada sepenggal DNA yang berfungsi untuk mengendalikan sistem ya atau mengendalikan sintesis protein serta menentukan ciri suatu organisme. Jadi di samping ya kita bahas tadi semakin DNA, kromosom juga mengandung protein ya dan disebut dengan atau jadi di samping DNA, kromosom juga mengandung protein dan RNA seperti itu ya. Jadi materi genetik pada eukaryotik berupa nukleoprotein yang terdiri dari DNA, RNA, protein histon dan non-histon. Jadi itu yang artinya bahwa dia itu
ada materi genetik terdiri dari DNA, RNA, protein histon dan non histon. Itu ya, biar dipaham ya. Jadi ada 3 dia ya. Terdiri dari DNA, ya, RNA, protein histon dan non histon. Oke, adik-adik, kita bahas lagi tentang kromosom. Kromosom pertama ditemukan oleh Waldeyer, ya. Berasal kata Latin adalah chroma dan soma, dan pada artinya bahwa badan ini mudah menyerap zat warna bila preparat diberikan warna. Sebenarnya kromosom merupakan rangka bagian inti sel. Jadi kalau kita bahas lagi kromosom itu berwujud kromatin yang berasal dari kroma dan tin, berarti benang. Oke, coba kita bahas. Kita ambil kesimpulan dari kromosom. Coba adik-adik dengar ya, baik-baik. Kromosom adalah materi yang berbentuk seperti benang, ya, terdapat di dalam inti sel dan dapat dilihat apabila dilakukan pewarnaan pada fase tertentu dari pembelahan sel. Saya ulang ya adik-adik. Kromosom adalah materi yang berbentuk seperti benang, terdapat dalam inti sel dan dapat dilihat apabila dilakukan pewarnaan pada fase tertentu dari pembelahan sel. Ya, semoga dia paham ya. Itulah arti kromosom. Oke, adik-adik, kita bahas lagi tentang struktur dari kromosom. Kromosom memiliki lengan kromosom dan disebut dengan kromatin, sedangkan sentromer dan sentromer. Terdapat 2 konektor di dalam sentromer, yaitu struktur protein tempat melekatnya serat gelondongan saat pembelahan sel. Selanjutnya, protein kromosom antara lain adalah protein histon dan protein non-histon. Protein histon yang bersifat basa, sedangkan non-histon adalah bersifat asam. Oke, protein histon yang terbungkus DNA disebut dengan nukleosom. Ya, protein histon yang terbungkus DNA disebut dengan nukleosom. Kita bahas satu-satu. Apa ya dari struktur kromosom yang ada di gambar tersebut? Ada kromatin, ada kromatid, ada sentromer, ada lengan pendek, ada lengan panjang. Apa itu kromatid? Kromatid adalah salah satu dari 2 bagian identik kromosom. Sentromer merupakan tempat persambungan kedua kromatid dan tempat melekatnya mikrotubulus. Ada lengan pendek dan ada lengan panjang. Sedangkan lengan pendek adalah yang memiliki kromosom yang memiliki lengan yang lebih pendek, sedangkan lengan panjang adalah jumlah kromatinnya lebih banyak atau lebih panjang. Oke ya, semoga adik-adik paham ya. Oke, adik-adik, kita lanjut lagi tentang morfologi kromosom. Jadi ada ukuran kromosom bervariasi ya, dari satu spesies ke spesies lain. Panjang berkisar antara 0,2 sampai 0,5 nanomikron, diameternya antara 0,2 sampai 20 nanomikron. Sedangkan panjang pada manusia itu 5 sampai 6 mikron. Ukuran kromosom tumbuhan lebih besar daripada hewan. Oke. Kalau jumlahnya bagaimana? Jumlahnya bervariasi tapi konstan pada spesies tertentu. Jumlah kromosom manusia 46 kromosom, ya. 44 kromosom somatik, yaitu ada 22 pasang, dan sepasang kromosom seks. Jadi jelas ya bahwa pada manusia aja itu 46 kromosom. Selanjutnya kita akan bahas tentang strukturnya, ya. Jadi kalau kita lihat di sini ada kromor, ya. Ada, kalau kita lihat dari ujungnya, ya, kromonema, ya. Ini disebut dengan kromonema. Ada sentromer. Oke, kita akan bahas tentang strukturnya. Kromatid, kalau kita lihat dari kromatid adalah salah satu dari 2 bagian lengan hasil replika kromosom. Kromatid masih melekat dari satu sama lain pada bagian sentromer. Istilah lain untuk kromatid adalah kromonema, ya. Jadi itu kromonema adalah
Jadi kita bahas tuh. Kromonema adalah istilah lain untuk kromatid, ya. Kromonema pita berbentuk spiral, ya, terdapat di dalam kromosom. Kromonema merupakan istilah dari tahap awal pemindahan kromatid. Jadi, kromonema dan kromatid merupakan dua istilah untuk struktur yang sama. Oke, jadi ada lagi disebut dengan kromomer. Ya, apa itu kromomer? Kromomer adalah penebalan pada kromonemata, bahan nukleotida yang mengendap. Oke, semoga adik-adik mahasiswa paham. Ini agak ribet sedikit, tetapi kalau adik-adik belajar pasti paham ya. Oke, kita lanjut. Selanjutnya ada strukturnya adalah ada sentromer. Ya, kalau kita lihat di sini ada sentromer. Ya, apa itu sentromer? Lekukan ke arah dalam dari kromosom. Kalau kita lebih spesifiknya lagi, sentromer adalah ya daerah konstriksi atau lengkung primer di sekitar pertengahan kromosom. Pada sentromer terdapat kinektor, ya, kinektokor. Kinektokor adalah bagian kromosom yang merupakan tempat pelekatan benang-benang spindle selama pembelahan inti dan merupakan tempat melekatnya kromosom. Okey. Jadi itu dia dari gambarkan sentromer. Dia ada sentromer, ada kinektokor. Lekuk sekunder. Ya, ada lekuk sekunder, tempat terbentuknya nukleus. Ada juga disebut dengan istilah lain nanti. Ada telomer, bagian dari ujung kromosom. Nah, ini di sini ada telomer di gambar ini, ya. Ada juga satelit. Satelit adalah bangunan tambahan pada ujung kromosom, ya. Oke. Kita lihat gambarnya. Ya, ini gambarnya. Dari sini kita lihat ada telomer, tadi sudah kita bahas ya. Satelit sudah kita bahas tadi ya. Jadi ini gambar secara morfologinya. Ada satelit, ada telomer, ada lengan ya. Jadi ini bagian dari kromosom lengan pada satu lengan. Oke, macam bentuk kromosom. Ya, oke, kita ada macam-macam bentuk kromosom. Ada kromosom yang A itu metafase ya. Ada metasentrik ya. Ada submetasentrik. Ada akrosentrik ya. Ada telosentrik. Oke, kita bahas satu-satu. Metasentrik yaitu sentromer terletak di tengah ya, berbentuk menyerupai huruf V. Sedangkan subsentrik yaitu letak sentromer mengarah ke salah satu ujung kromosom berbentuk huruf J, yang B ya. Sedangkan akrosentrik yang C letak sentromer dekat ujung kromosom sehingga membagi kromosom menjadi dua lengan, yaitu satu pendek dan lengan yang lain sangat panjang. Itu dia yang C. Sedangkan yang D ada telosentrik, yaitu letak sentromer di ujung kromosom sehingga kromosomnya hanya mempunyai satu lengan. Ya. Oke, kita lanjut lagi. Semoga adik-adik bisa memahaminya. Itu macam-macam bentuk kromosom. Ya, ini jumlah kromosom 22 pasang ditambah satu kromosom satu kromosom seks. Okey. Kita lihat tampilan visual kromosom setiap individu dinamakan karyotip. Jadi tampilan visual kromosom setiap individu dinamakan karyotip. Berarti ini adalah bagian dari karyotip. Okey, kita lanjut lagi gambarnya. Okey, kita coba lihat lagi gambarnya. Ini adalah struktur DNA yang disebut dengan untaian
DNA helix ya. Jadi dari gambar di paling bawah ini, kalau kita buka untaian kromosomnya ya, ini kromosom yang paling bawah itu ada kromosom, yang ini gambar asli kromosom. Kita buka untaiannya adalah pada badan histone ya, ada badan histone, selanjutnya baru DNA ya. Jadi di sini baru ada untaian DNA. Ini disebut dengan struktur padat yang terdiri dari protein DNA. Oke. Ini adalah kromosom pada tahap metafase. Bawah ya, jelas ya. Saya gambar ini ya, bahwa DNA itu di dalam kromosom. Oke. Ini kita lanjut lagi. Ini bentuknya ya. Oke. Oke, kita lihat. Kromosom satu, kromosom tanpa replikasi di atas ya. Kedua adalah kromosom hasil replikasi. Yang kedua. Jadi satu kromosom tanpa replikasi, yang satu lagi adalah kromosom hasil replikasi. Ya, dia memperbanyakkan diri. Satu kromatik kembar. Begitulah dia sel-sel itu memberi informasi ya. Oke, bagian kromosom ya. Kita bisa ada tipe-tipe kromosom, ada autosom dan ada kromosom seks. Autosom adalah kromosom yang tidak berhubungan dengan penentukan jenis kelamin. Pada manusia 44 buah, 22 pasang adalah autosom. Kromosom seks adalah sepasang kromosom yang menentukan jenis kelamin, kromosom X dan Y. Oke, coba kita bahas tentang jumlah kromosom beberapa jenis hewan. Lalat buah, ada nyamuk ya, ada manusia ya, ada orangutan, simpanse ya, ada gorila. Jadi jelas bahwa di sini kita lihat 40 pasang, 48 pasang orangutan. Jadi antara orangutan, simpanse ya, gorila itu hampir sama, 23 autosom dan satu kromosom XX ya, sama ya. Jadi pada manusia itu 46 pasang ya. 23 pasang, 22 autosom ya, ditambah satu kromosom seks. Oke, terima kasih. Jadi perkuliahan hari ini sudah selesai ya. Jadi selanjutnya adalah kita akan ke tahap latihan atau evaluasi materi hari ini. Semoga ilmu yang saya berikan bermanfaat untuk adik-adik semua. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.